Baiklah, pertama-tama kami dari kelompok 7 berdiskusi melalui Zoom untuk mencari jurnal utama yang akan kami bahas pada mata kuliah kimia organik. Dan kami ketemu satu jurnal dari Pharmaceutical Research yang berjudul setelah diterjemahkan memprediksi pengaruh makanan terhadap penyerapan obat oral untuk pelarutan kasus dengan keterbatasan permeasi membran epitel dan misel empedu pelarutan. Selanjutnya saya mengecek akreditas jurnal tersebut ternyata terakreditas Q1. Dan saya mendapatkan satu permasalahan dari jurnal utama saya tadi, yaitu struktur pranuklus memiliki cincin tetrazol sebagai gugus asam. Bagaimana keberadaan gugus tetrazol tersebut mempengaruhi ionisasi pada pH usus dan interaksi dengan misel empedu? Eh, Jawabannya terdapat pada jurnal utama saya tadi. Berdasarkan gambar struktur pranuklus, terdapat gugus fungsi tetrazol yang bersifat asam. Gugus tetrazol tersebut secara struktural berpotensi mengalami ionisasi pada pH 6,5 sehingga menghasilkan spesies bermuatan negatif atau anion yang mempengaruhi perilaku kelarutan perankulat dalam cairan usus. Selanjutnya pada jurnal ini juga disebutkan eh, bahwa eh, di di slope lebih tinggi pada FeSSIF atau misel empedu daripada FASSIF atau tanpa empedu, terutama untuk pranukas, eh, yaitu FeSSIF banding FASSIF sama dengan 9,1 kali lipat. Terus dijelaskan juga bahwa peningkatan kelarutan oleh misel empedu diimbangi oleh penurunan fraksi obat bebas karena sebagian peran Lukas berada dalam bentuk terikat misel. Fenomena ini konsisten dengan sifat gugus tetrazol yang terionisasi, di mana muatan negatifnya cenderung mempertahankan obat pada fase berair atau permukaan misel, bukan meningkatkan difusi melalui membran epitel. Selanjutnya saya mencari melalui ChatGPT jurnal pembanding untuk menambahkan jawaban saya tadi dan saya mendapat satu jurnal dari Journal of Colloid and Interface Science. Setelah diterjemahkan berjudul Memahami Pelarutan Obat dalam Misal Campuran Usus melalui Simulasi Dinamika Molekuler. Selanjutnya saya mengecek akreditas jurnal tersebut, ternyata terakreditas Q1. Pada jurnal ini disebutkan, lipofilisitas ditemukan mengatur lokasi semua obat dalam misel, seperti inti hidrofobik, lapisan palisade, atau di permukaan. Sementara ikatan hidrogen sangat penting untuk orientasi dan pelarutan dua molekul, sehingga lokasi dan orientasi obat di dalam misel empedu ditentukan oleh lipofilisitas dan kemampuan gugus fungsi obat membentuk ikatan hidrogen. Oleh karena itu, gugus tetrazol pada peran Lukas yang terionisasi pada pH usus berperan meningkatkan kelarutan melalui interaksi polar di permukaan misel, bukan melalui pengikatan kuat ke inti misal empedu. Selanjutnya, saya juga menemukan satu jurnal pembanding lagi, yaitu dari ADMED dan DMPK. Setelah diterjemahkan berjudul Pengikatan misal empedu dari obat terionisasi yang beragam secara struktural molekul. Selanjutnya saya mengecek akreditas, ternyata terakreditas Q1. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa eh, obat yang bermuatan negatif atau anionik umumnya dapat diabaikan. Itu yang menunjukkan keterikatan misal empedu yang sangat rendah. Sedangkan pengikatan spesies obat kationik dapat signifikan. Eh, karena tetrazol pada peran Lukas cenderung terdeprotonasi pada pH usus dan menghasilkan anion atau negatif, hal ini menunjukkan bahwa bentuk terionisasi peran Lukas kemungkinan besar memiliki interaksi lemah dengan misal empedu, sehingga sebagian besar molekul terionisasi tetap berada dalam fase berair dan fase berair yang tidak terikat misel. Kesimpulannya, gugus tetrazol pada peran Lukas bersifat asam
Dan pada pH usus sekitar kurang lebih 6,5 terionisasi menjadi bentuk anionik atau negatif. Ionisasi ini meningkatkan kelarutan peran Lukas dalam cairan usus, terutama melalui stabilisasi di fase berair dan sistem misel empedu. Namun karena spesies anionik memiliki afinitas rendah terhadap inti misel empedu, peran Lukas cenderung berada di permukaan misel atau fase air, sehingga peningkatan kelarutan tidak selalu diikuti peningkatan permeabilitas atau absorpsi.